Halo, Sidik-Dik. Balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini bakal ngomongin salah satu film Indonesia yang baru aja tayang di bioskop minggu ini. Tapi bentuknya bukan mau gue review kali ini ya, karena review dari Sidik-Dik udah ada kan. Bisa lo tonton di situ buat yang belum nonton reviewnya. Gue bukan mau review, tapi gue pengen mengeluarkan beberapa hal yang ada di hati gue soal film itu. Kayak apa sih? Gue ngerasa gatel kalau belum ngomongin hal-hal itu. Mungkin ini mirip kayak di video-video yang gue ngomongin soal teori-teori atau makna-makna di balik simbol gitu kayaknya. Kan gue sempat beberapa kali bikin video-video kayak gitu. Mungkin ini mirip. Ya, serupa tapi tak sama lah. Intinya adalah gue pengen ngomongin ini karena menurut gue Sleep Call adalah film yang spesial. Bukan cuman karena genrenya itu thriller, which is masih jarang banget ya diangkat di perfilman Indonesia, kita udah tahu itu. Tapi juga karena perspektif yang dia pakai buat bercerita. Sudut pandangnya itu gue ngeliat unik. Naskah yang ditulis sama Hussein M. Atmojo dan si sutradaranya Fajar Nugros itu pakai simbolisme yang gak akan dipikirin, atau minimal tuh kepikiran tapi gak akan berani dipakai lah sama kebanyakan sineas kita, apalagi pas bikin film thriller. Kalau dilihat dari permukaan sih ceritanya standar ya, thriller pada umumnya tentang Dina yang terlilit utang sama sebuah pinjol dan dia terpaksa kerja di pinjol yang sama demi ngelunasin utang itu. Dia ngalamin banyak stres, ya karena beban finansial, ya karena pekerjaan yang menurut dia tuh melukai banyak orang, ya karena gangguan dari cowok-cowok di sekitar dia dan lain-lain. Satu-satunya sumber kebahagiaan Dina adalah pas tiap malam dia sleep call sama Rama, cowok yang dia kenal lewat dating app. Ada beberapa metafora, ada beberapa simbol yang sebenarnya dipakai sama naskahnya. Tapi di video ini gue cuman mau ngebahas soal satu hal, yaitu tentang koneksi antara Sleep Call film ini dengan cerita Ramayana. Garis besarnya sih gue yakin lu udah pada nangkep ya. Semua yang udah nonton Sleep Call pasti nangkep kalau film ini tuh berusaha ngaitin koneksi dengan Ramayana. Secara nama, si karakter cowoknya aja yang diperanin sama Biuwan tuh namanya Rama. Dan filmnya sendiri lumayan gamblang gitu, ngelempar pesan empowerment lewat perjuangan si Dina, yang di sini tuh kayak dimiripin sama karakter Sinta. Itu lumayan gamblang juga. Bagian itu mudah dipahamin lah buat gue. Tapi semakin lo kenal cerita Ramayana, lo bakal semakin bisa mengapresiasi perspektif yang dipakai di Sleep Call ini. Intinya begitu nonton Sleep Call itu langsung ngingetin gue ke sebuah novel yang gak baru-baru amat. Itu terbit sekitar tahun 2004, yaitu Kitab Omong Kosong bikinan Seno Gumira Aji Dharma. Itu dulu gue beli sekitar awal 2010-an kalau gak salah ya, 2010, 11, 12 lah, pas awal-awal gue kuliah. Awalnya tertarik tuh karena covernya tuh cakep dan hardcover. Waktu itu gue gampang tertarik sama visual ya. Akhirnya gue beli tanpa tahu pasti sebenarnya ceritanya tentang apa, cuman tahu oke, ini adalah sudut pandang lain soal Ramayana, tapi gue gak expect suatu hal secara spesifik gitu. Dan begitu gue baca, gue kagum banget sama sudut pandangnya si penulis, sudut pandangnya Seno Gumira di situ. Gue gak bilang Sleep Call ini terinspirasi atau mengadaptasi ya dari Kitab Omong Kosong, itu enggak. Tapi gue ngerasa dua karya dari dua medium yang berbeda ini, satu film satu novel, istilahnya tuh berbagi kepercayaan yang sama, berbagi spirit yang sama, jiwa yang sama. Karena beda sama cerita Ramayana konvensional ya, di mata keduanya, di mata Kitab Omong Kosong sama Sleep Call ini, cerita Rama Sinta itu bukan romans yang manis soal perjuangan laki-laki, perjuangan suami buat menyelamatkan istrinya, no. Tapi cerita soal power abuse dari cowok yang lebih berkuasa. Gimana cowok yang punya kekuatan, punya kekuasaan itu terbutakan oleh egonya dan ngerasa kalau semua ini adalah milik gue bebas ngelakuin apapun. Cewek itu adalah kepunyaan gue, benda milik gue berhak menguasai dia. Itu perspektif yang diangkat. Cerita Sleep Call juga punya sudut pandang yang sama kayak gitu. Si Dina kan adalah Sinta ya, dia gak literally diculik, tapi gimana dia dipaksa bekerja di perusahaan pinjol dan gak bisa bebas sebelum utangnya lunas, kan sebenarnya mirip kayak diculik ya. Diculik secara halus gitu lah, dikekang dia kebebasannya, terjebak. Nah kalau di Ramayana tuh Sinta diculik sama Rahwana. Siapa Rahwana di sini? Ya jelas Tommy, si bosnya yang diperanin sama Bron Palare. Tommy itu menculik Dina, pengen memiliki dia, dan macam si Sinta, Dina itu berharap diselamatin sama Sri Rama, yang di sini jelas ya diwakilin sama karakter Rama yang diperanin Biuwan tadi. Tapi ternyata nantinya kita tuh tahu kalau Rama bukan cowok suci, bukan kesatria yang berjuang buat nolongin si Dina, boro-boro beneran berusaha ya, kepikiran buat nolongin aja enggak. Nah poin ini sama kayak yang gue baca di Kitab Omong Kosong itu. Rama
bukan mau nyelamatin Sinta di situ. Bukan kayak oke, ini istri gue yang gue sayang itu dalam bahaya harus gue selamatin, tuh enggak. Bahkan dia gak kepikiran untuk nolongin Sinta gitu. Itu semua hanya dilakuin untuk ego dia. Itu adalah sebuah poin yang buat gue berani menantang pemahaman kita, pemahaman umum soal cerita Ramayana dan karakter Sri Rama. Orang yang mungkin sering mengulik literasi secara lebih dalam mungkin gak ngerasa itu hal yang benar-benar baru, perspektif itu benar-benar baru tuh enggak. Beberapa udah menyampaikan itu di karya tulis, di esai dan lain-lain. Tapi buat orang awam kayak kita, apalagi buat kalangan penonton film yang umum, itu adalah perspektif yang berani. Itu tadi, Sleep Call itu menantang pemahaman kita soal cerita Ramayana dan karakter Sri Rama. Dan dari situ naskahnya itu munculin pesan empowerment. Dina gak butuh Rama, sama kayak Sinta yang gak butuh suaminya, Sri Rama. Dia bisa menjadi Ramanya sendiri. Itu kan yang diomongin di dialog filmnya. Makanya gaya storytelling film ini juga ngaburin batasan antara realita dan hayalan. Itu kesan yang diperkuat sama editingnya ya. Editingnya kan agak lompat-lompat gitu. Dan buat gue itu bukan sok ruwet. Itu bukan kayak wah ini harus bikin narasinya non-linear agar terkesan pintar, agar terkesan ruwet, tuh enggak. Itu emang punya maksudnya tersendiri. Disengaja biar persepsi kita yang nonton, persepsi penonton soal mana yang kebenaran, mana yang kepalsuan itu ambigu. Begitu juga di endingnya. Endingnya kan lo bakal mikir ini sebenarnya endingnya itu apa sih? Apa sebenarnya yang terjadi? Mana yang real, mana yang fantasi? Nah itu emang sengaja dikaburin, sengaja dibikin ambigu. Ya sama kayak persoalan cerita Ramayana tadi. Mana yang bener nih? Mana yang palsu? Apakah yang benar itu cerita konvensional di mana Rama adalah raja yang baik sekaligus suami yang penuh cinta? Apakah itu yang benar atau itu palsu? Atau malah yang benar adalah versi modern, sudut pandang yang modern yang memandang dari sisi lain dan ngambil kesimpulan berlawanan kayak yang ada di kitab Omong Kosong dan di Sleep Call ini? Mana yang benar, mana yang palsu? Nah itu kan ambigu. Ya pada akhirnya inti dari keambiguan itu adalah emang kebenaran itu nggak sesederhana itu, nggak sederhana hitam dan putih. Itu sih perspektif dari storytelling Sleep Call yang gue suka banget. Gimana dia itu mendobrak paham konvensional soal cerita Ramayana dan dari situ ngelempar pertanyaan ke penonton. Nah, jadi mana sebenarnya yang bener nih? Yang bener Ramayana tuh mana? Sama kayak ceritanya. Yang bener itu yang realita yang mana? Mana yang cuma imajinasi Dina, mana yang realita, itu kan juga dibaurkan. Dan gue suka banget sama cara storytelling itu. Oke, mungkin dari lu punya teori atau pemahaman pembacaan sendiri soal metafora-metafora atau simbol-simbol di Sleep Call. Kalau misalkan ada, bisa lu tulisin di kolom komentar. Bebas lu berteori seperti apapun, lu mengarang bebas juga boleh. Tapi intinya silakan share opini lu, sudut pandang lu soal simbol-simbol atau interpretasi terkait film ini. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrib, dan misalkan lo pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya as always, bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke, so gue Rashid Haris, sampai ketemu di video-video berikutnya.